Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya ya. Oke, hari ini kita ke materi e-bisnis. Kita akan membahas pada pertemuan 11 kali ini, yaitu adalah membahas tentang CRM ya. CRM itu singkatan dari atau artinya adalah Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Dalam e-bisnis itu tidak lepas dengan istilah dengan CRM juga. Nah, CRM itu apa? Kita akan bahas satu persatu ya, untuk materi tentang CRM pada pertemuan 11 kali ini. Ya. Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Nah, pengertiannya sendiri tentang CRM itu adalah sebuah istilah industri ya, untuk IT ya, untuk metodologi, strategi, ya, perangkat lunak atau software dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan enterprise kalau seandainya ukuran besar untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Seperti itu. Seperti contoh kasusnya apa sih tentang CRM gitu kan? Nanti kita akan berikan tentang contohnya tentang CRM apa yang sudah diimplementasikan di dunia. Dari pengertian tersebut itu adalah sebuah istilah industri IT untuk metodologi strategi ya, metodologi strategi. Jadi metode strategi pada perangkat lunak atau aplikasi berbasis website yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. Seperti itu. CRM pengertian lainnya juga itu adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari ke pesaing ya, atau tidak lari ke pesaingnya seperti halnya dengan yang sekarang ini yang sudah kemarin terjadi ya, yaitu perusahaan otomotif sepeda motor ya, salah satunya adalah Honda dan juga pesaing beratnya adalah Yamaha seperti itu kan. Nah, dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan baik itu lewat telepon, email, masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketingnya. Contoh lainnya seperti apa? Itu adalah pada pengertian, kita akan bahas pada pengertian pertamanya ya. Pengertian pertamanya sebuah tadi pengertiannya adalah sebuah istilah industri IT ya. Jadi contoh lainnya adalah misalnya kita berbicara pada konteks misalnya toko online ya. Itu salah satunya adalah e-commerce-nya. Di materi e-commerce Anda sudah dibahas sebelumnya ya, e-commerce. Nah, e-commerce-nya hanya dengan bendera orange dan juga bendera hijau ya. Kalau bendera orange ya, selalu memberikan istilahnya pasti sudah tidak asing notifikasi pada gadget Anda ya, atau bukan pemberitahuan notif pada aplikasi pada si browser Anda pada laptop Anda ya. Jika Anda memfollow atau mengikuti pada aplikasi notif pada si bendera orange saat Anda mengakses lewat browser di laptop atau di Android, sudah otomatis akan memberikan notifikasi saat terjadi atau si e-commerce tersebut ingin memberitahu kepada si pelanggannya. Misalnya harga promo, potongan diskon, kemudian juga ada misalnya bendera orange suka memberikan misalnya promo 99, promo 12, promo 11 gitu kan. Seperti itu. Kemudian memberikan notif kepada pelanggannya kalau kita sudah follow salah satu tokonya ya kan. Follow, kemudian kita diberitahu bahwa toko yang Anda sudah follow itu memberikan diskon, potongan segala macam seperti itu. Dan notif-notif lainnya, jika Anda setelah membuka aplikasi tersebut Anda tidak belanja segala macam, ada back ya kan, atau tutup aplikasinya, nanti secara otomatis akan diberitahukan motif pembelanjaan, kamu ingin belanja apa, seperti itu. Jadi kalau terutama bendera hijau tuh kalau kita membuka scroll aja ya, tidak melakukan eksekusi atau tidak check out ya, segala macam, lihat saja ya. Itu nanti akan ada notifikasi kamu ingin belanja apa. Kemudian dalam CRM juga, dalam sisi IT, kelebihannya kita bisa menanamkan sebuah algoritmanya di situ. Algoritmanya apa? Misalnya seperti ini.
saat kita men-scroll ya, mencari-cari barang sesuatu di e-commerce, terutama kita berbicara pada konteks bendera orange ya. Bendera orange pasti sudah berpikir jangka panjang. Saat orang misalnya nih mencari jam tangan, misalnya tersebut mencari jam tangan, belanja jam tangan online pada bendera orange, gitu. Jam tangan atau smartwatch di bendera e-commerce di bendera orange. Kemudian saat di scroll pasti ditawarnya tidak hanya jam, tapi juga ada strap juga. Nah, kemudian juga berbagai macam merek jam akan dimunculkan. Nah, jika emailnya nyangkut alamat email atau nomor telepon Anda untuk melakukan registrasi aplikasi pada bendera orange tersebut, ya, alamatnya emailnya sama dengan Anda registrasi pada bendera orange dengan Instagram, dengan Facebook, kemudian dengan aplikasi sosial media yang lainnya ya, atau mungkin bahkan di YouTube ya, YouTube. Pasti barang-barang tersebut akan ditawarkan juga lewat sliweran di sosial media Anda. Itu adalah algoritma yang ditangkap dengan orang yang menggunakan email yang sama. Saat Anda men-scroll seperti e-commerce, dia akan ditembak langsung di sosial media. Contohnya bahkan aplikasi e-commerce yang tidak ada install pun akan nebeng di situ. Contohnya Alibaba, ya kan, sering muncul Alibaba. Kemudian bahkan pada si bendera orange tadi juga, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah metodologi dunia industri IT dalam berkonteks pada CRM-nya, seperti itu. Nah, dari pengertian tersebut, ada aplikasi berbasis web lainnya mampu membantu sebuah perusahaan yang terus kalau besar ukurannya untuk mengolah hubungan dengan para pelanggan. Nah, misalnya eksekusi e-commerce, seperti itu. Ya kan? Setelah Anda membeli ini, ya kan, sudah dibayar, barang sudah nyampe, ya kan. Kemudian iklan tersebut tentang di aplikasi bendera orange tersebut pasti akan berbau tentang apa yang Anda habis beli setelah Anda beli. Ya. Setelah Anda beli smartwatch, katakanlah ada strapnya, tawarkan merek lain yang lebih murah segala macam, dan dipromokan bahkan di sosial media Anda tanpa adanya dari e-commerce, langsung dari link ke websitenya. Ya kan? Jadi kalau Anda membuka contoh katakanlah Instagram ya, itu kalau ada iklan yang benda yang habis Anda beli, contohnya smartwatch atau benda yang sering Anda cari, dia tidak nge-link ke aplikasi e-commerce tapi langsung nge-link ke websitenya, pesan secara manual lewat WhatsApp, seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan malah ditawarin juga kacamata juga. Jadi orang ini berpenampilan menarik, jadi pakai jam tangan, pakai kacamata, seperti itu. Tidak sisi penggunaan di dunia IT-nya seperti itu. Nah, untuk komunikasi dipakai WhatsApp-nya, kalau Anda membuka aplikasi dari sosial media tersebut ya, nanti kan ada penjelasannya di websitenya. Anda menghubungi nomor WhatsApp-nya, nanti akan dihubungi oleh CS-nya, customer service-nya atau si marketingnya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada CRM yang istilahnya sama tapi beda sisi metodenya ya. Adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggannya. Misalnya contohnya Anda membeli sepeda motor atau membeli mobil gitu kan, beli mobil di dealer ya. Kemudian mengumpulkan perusahaan terus berkonsentrasi menjaga pelanggan supaya tidak lari ke pesaing dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik telepon, email, masukkan di situs atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. Jadi waktu Anda datang ke dealer, pasti Anda berbicara kepada sales atau marketingnya, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan, tanya-tanya dulu. Walaupun Anda tidak membeli, cuma ambil brosur, Anda diminta nomor handphonenya, pasti Anda di WA terus. Ini ada promo, ada ini seperti ini. Ada gratis test drive, ada event di sini, Bapak atau Ibu bisa melakukan test drive di sini. Jadwalkan saja unitnya, pilih yang test drive-nya apa. Itu contohnya. Customer Relationship Management. Lagi juga ada pengertian yang lain juga adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggannya.
Jadi pengertian yang ketiga ini Anda sudah dapat menyimpulkan sendiri ya, adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Sasaran utamanya itu pada si CRM itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas atau keuntungan perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau istilah bahasa Inggrisnya adalah behavior pelanggannya. Seperti itu. Jadi kebiasaan pelanggan, salah satu contohnya itu adalah tadi pada pengertian yang pertama dengan memanfaatkan teknologi information teknologi atau dunia IT. Jadi mengumpulkan informasi apa sih kebiasaan pelanggan ini pada e-commerce ini, dia sering buka apa, otomatis akan ditembak semua di sosial media. YouTube ada Reelnya, halaman YouTube ada aplikasi Androidnya, ada Facebook, ada Instagram. Nah, seperti itu. Dan muncul seliweran barang yang Anda sering cari di e-commerce. Kebiasaannya seperti itu. Lanjut lagi. Itu untuk pentingnya CRM dan penggunanya. Itu pentingnya CRM adalah karena tingkat persaingan global antar perusahaan kian besar sudah pasti. Jadi tidak ada perusahaan yang tidak bersaing, itu nggak mungkin. Wah, itu adalah fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Yaitu fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Jadi intinya apa sih? Jadi untuk mendapatkan pelanggan baru itu membutuhkan biaya 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Yang terakhir, banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Jadi pentingnya intinya pada CRM tersebut adalah kita tuh menjalin kalau sudah terjalin kita menjaga hubungan baik dengan konsumen. Seperti itu. Ya, jadi hubungannya namanya juga relationship management atau dalam istilah bahasa Indonesia adalah manajemen hubungan konsumen. Nah, seperti itu kalau bahasa Indonesia kan. Cuma kalau bahasa Inggrisnya kan customer relationship management. Ya. Mengguna CRM ya bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil ya sampai ke perusahaan berskala besar. Apapun itu terserah. Skala kecil misalnya UMKM ya kan silahkan boleh ya, perusahaan skala besar bahkan sekali misalnya perusahaan mobil otomotif aja pasti menggunakan sistem CRM ya, karena dia tidak ingin sia-sia apa yang dia tanamkan modal ya di suatu negara, bahkan mau produk dari luar negeri datang ke Indonesia ya kan pasti langsung buat halaman sosial medianya. Misalnya nih mobil yang pernah masuk ke Indonesia kemudian cabut datang lagi, nah, seperti hanya dengan mobil merek Cherry bentuknya segitiga gitu kan, sampai akun Instagramnya ada Cherry Motor Indonesia gitu. Di Facebook juga ada ya kan, kemudian membuka lowongan pekerjaan untuk marketing dan salesnya gitu. Dealernya ada di mana-mana walaupun skalanya kecil masih nempel dealernya si Daihatsu, masih nempel dealernya Mitsubishi bersebelahan gitu. Jadi dia jalan dulu. Punya usaha itu seperti itu. Jadi jalin konsumen dengan baik. Kalau dia dapat konsumen, kita tarik dia gimana caranya tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Akhirnya yang meraksasa dunia otomotif di Indonesia terutama untuk roda 4 ya tetap adanya tetap Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi seperti itu. Itu kalau yang dari Jepang. Kalau yang dari Eropa ada BMW, ada Mercedes-Benz, kemudian ada sekarang udah mulai masuk ya 2-3 tahun yang lalu ada Peugeot, kemudian ada Ford sempat cabut ya, atau kabarnya katanya mau datang lagi di sini. Ford kan dari Amerika, ya Chevrolet ya, Chevrolet juga sempat cabut juga 4 tahun yang lalu, mau datang lagi di Indonesia.
Indonesia atau tidak. Pepsi, minuman ya, Pepsi sudah sempat cabut di tahun 2019, kemudian mau mencoba datang lagi di Indonesia, ya kan? Seperti itu. Dia mempelajari, walaupun dia sudah meninggalkan di Indonesia, tapi dia tetap mempelajari apa yang terjadi di Indonesia, gitu kan. Yang melihat peluang di Indonesia, dia amati terlebih dahulu, oh ada celahnya di sini. Celahnya apa? Pesaing Pepsi sudah mungkin penggemarnya atau peminatnya menurun. Coba deh dengan kasih rasa cara lain dari Pepsi. Seperti apa nanti hasilnya? Gambling kan, namanya bisnis pasti gambling. Oke, lanjut lagi ya. Nah, prinsip dasar CRM ya. Mengambil data input berupa data profile dari semua pelanggan customer yang memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer history, kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Seperti itu. Nah, intinya dari apa sih prinsip dasar dari CRM ini? Intinya adalah data profile dari seorang customer, dari pelanggan. Nah, misalnya tadi bendera orange dan bendera hijau tadi. Kan dia berdatanya nama, ya kan, alamatnya, dan nomor handphonenya, emailnya tuh bisa di track. Email ini dipakai ini untuk kemana saja lah ini, ya, untuk YouTube, untuk Instagram, untuk Facebook, kemana, dan kebiasaan orang ini tuh akan terkena. Nah, ini juga sering terjadi bahwa data email kita itu kan terlacak, terekam aktivitasnya apa saja berdasarkan email. Nah, seperti itu. Misalnya aktivitas email kita pada misalnya Google, ya, aktivitas kita login pada Instagram, login pada Facebook jam berapa, aktivitasnya akan terbaca di situ. Masuk menggunakan masuk ke e-commerce bendera hijau, bendera oranye, ya kan, gitu kan, semua udah terdaftar di situ, aktivitasnya kan diamati di situ, apa yang dia cari, apa yang akan ketahuan, gitu ya. Siapa saja yang bahkan history YouTube apa yang kita cari pun akan kebaca di situ. Misalnya review smartwatch merek Samsung, smartwatch merek Huawei, di review di YouTube-nya, cari videonya di situ, baru cari browsing di e-commerce-nya, ya kan, mereknya ini di review di Google atau di YouTube-nya, gitu kan. Kelebihan kekurangannya apa sih? Ya, semakin orang melakukan fokus pada satu benda yang dia cari, ya semakin akan iklannya akan digencarkan terus dalam sosial media. Bahkan barang aksesoris pelengkapnya aja tuh akan dimunculkan juga, kan seperti itu. Nah, aksesoris pelengkapnya akan dimunculkan juga. Oke. Lanjut lagi. Tujuan CRM ya, secara umum tujuan penerapan CRM ialah sebagai berikut ya: mengenali dan menganalisa relasi. Poin pertama, mengenali dulu, kemudian menganalisa relasinya. Mengenali dan menganalisa pasar, mengenali dan menganalisa produk keluarannya. Ya, mengenali dan menganalisa pasarnya. Pasarnya ini bagus nggak? Bagus. Tapi bertahan lama nggak? Mengenali dan menganalisa produk keluaran. Produk kita cocok nggak, diterima nggak? Oke, diterima. Bertahan lama tidak? Bahkan bisa approve nggak? Nah, seperti itu. Yang beberapa minggu yang lalu yang lagi viral ya, antara Indomie sama mie gaga, gitu. Historinya seperti apa? Gitu. Karena ini sebenarnya pada histori tentang ibaratnya untuk Indomie sama si gaga, ya, dari pendirinya tersebut, ada rupanya historinya sudah bocor gitu kan. Banyak pengguna, bahkan historinya bocornya ke salah satu platform sosial media video ya, itu adalah TikTok gitu kan. Ya, ada viral, ada ketahuan seperti apa sih historinya, orang ingin memviralkan, akhirnya banyak orang yang ingin memviralkan si merek mie gaga. Seperti itu bisnis. Jadi tuntutan Anda tentang mata kuliah bisnis ya, salah satunya adalah bagaimana pola pikir Anda memahami tentang sebuah bisnis. Apapun yang terjadi nanti setelah Anda nanti lulus, nanti bagaimana Anda dapat ingin berwira swasta, ya, ingin mau lanjut studi atau ingin bekerja di salah satu perusahaan atau apa, itu terserah Anda. Tapi
dibekali mata kuliah bisnis Anda biar tahu bagaimana sih merancang sebuah bisnis. Kemudian lanjut lagi, fungsi-fungsi dalam CRM mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pelanggan. Faktor-faktor yang penting bagi pelanggan itu faktor-faktor apa sih dalam bagi pelanggan? Mengusung falsafah customer oriented, yaitu customer centric. Orientasi customer itu apa? Itu tadi saya ucapkan tadi. Customer oriented itu apa? Barang bagus, murah, kualitas bagus. Jadi seperti itu. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Maksudnya apa sih mengadopsi pengukuran? Ya, misalnya merek gadget. Sudut pandang konsumen dengan sudut pandang factory atau perusahaan itu berbeda. Jadi sekarang factory perusahaan itu harus mengikuti sudut pandang konsumen, apa yang diinginkan. Ya seperti itu. Smartphone, satu pengennya ada smartphone yang harganya di atas 3 juta, di bawah 5 juta, tapi performnya, fungsinya hampir sama yang di atas harga hampir 10 juta, di bawah 10 di bawah 10 juta tapi di atas 8 juta, performa seperti itu, tapi harganya di bawah 5 juta, di atas 3 juta. Apa seperti itu? Dikeluarkan produk-produknya, dikenalkan dari desainnya, dari kameranya, dari RAM-nya, dari penyimpanan memorinya, dari layarnya, ya. Kemudian juga dari multitaskingnya, seperti bagaimana performanya salah satunya ya. Nah, seperti itu. Apa yang diinginkan sudut pandang konsumen itu perusahaan harus mengikuti, walaupun perusahaan juga berpikir keras bagaimana sih mengikuti keinginan konsumen. Nah, jadi kalau lebih enak lagi tuh konsumen yang mengikuti sebuah perusahaan seperti ini. Konsumen yang mengikuti harus alur pergeserannya seperti itu. Jadi seperti itu. Anda sudah bisa merasakan kan, memahami tentang sebuah alur kerjasama antara perusahaan dengan konsumen. Membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Ujung ke ujung dalam arti melayani pelanggan itu sampai dengan batas maksimum melayani pelanggan dengan baik. Menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Mencatat dan mengikuti semua aspek. Ini yang penting. Ya. Jadi kan kita bahas. Ya. Yang jelas kita akan kesini dulu. Membangun proses ujung ke ujung ya, dan paham, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna ya, dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Ya. Jangan sampai pelanggan dibikin bingung kalau menemui sebuah barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya misalnya rusak salah sendiri, yang jelas barang tidak jatuh, tidak kena air segala macam, semua smartphone atau layarnya LCD-nya kedap-kedip, kita harus segera melakukan komplain. Ya. Digaransikan harus dilayani dengan baik, jangan sampai kecewa pelanggan. Ya, karena apa? Semuanya mudah viral. Mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Nah, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Artinya apa? Mencatat, mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang barang dijual apa? Dicatat semuanya. Kemudian diikuti pelanggannya tuh berapa jumlahnya membeli barang ini. Persentase dengan dibandingkan dengan brand lainnya dalam satu, tapi brand tersebut masih satu perusahaan. Penjualan kok lebih tinggi ini. Dalam kuartal 1 bulan, ini penjualan 2 bulan sekian. Begini. Jadi keinginan konsumen itu sebenarnya larinya adalah pada penjualan barang si A. Si B juga laku, tapi selalu selisihnya cuma sedikit. Tapi dia review juga di perusahaan juga mereview juga tentang konsumen tersebut di YouTube. Ada kelemahan, kekurangannya apa di produk yang penjualan si A tadi, kurang penyempurnaannya bagaimana gitu. Nah, yang jelas konsumen kalau ingin namanya barang gadget atau handphone pasti performanya selalu bagus ya, selalu baik gitu. Bahkan
namanya chipset saja masih sama pada tahun 2000 ini, ciptaan barang 2000 buatan 2023 masih chipset yang pakai tahun 2022 ya, awal 2002 tapi masih dipakai di 2023. Cuman perbedaannya cuma serinya atau mungkin dengan perbedaan pada RAM-nya, perbedaan pada LCD-nya ya kan. Tapi performanya masih sama, layak. Ya, itu pun masih dihujat gitu. Dikritik gitu. Apalagi yang benar-benar stagnan ya, masih pakai chipset tahun 2019, masih jauh. RAM-nya masih sama. Cuma bentuk desainnya aja yang berbeda, kameranya doang nih berbeda. Itu pun masih dihujat. Itulah the power of netizen. Variasi dalam CRM yang pertama adalah operational CRM, analytical CRM, sales intelligence CRM, campaign management, collaborative CRM, consumer relationship CRM. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah operational CRM. Operational CRM yaitu adalah memproses data pelanggan untuk beberapa kebutuhan. Pertama, mengelola iklan, kemudian otomasi pemasaran perusahaan. Ketiga, otomasi tugas pemasaran, sistem manajemen pemasaran. Kemudian mengelola iklan harus selalu tayang ya, itu pasti, nggak mungkin konsumen mengenali barangnya kalau tidak ada iklan ya. Iklan juga semenarik mungkin ya, seperti halnya dengan negeri Thailand, negara Thailand terkenal membuat iklan yang paling unik gitu. Otomasi pemasaran perusahaan ya, caranya otomasi tugas pemasaran, sistem manajemen pemasaran ya, otomasi tugas pemasaran ya. E-commerce sudah otomasi tugas pemasaran sudah sudah memberikan fasilitas. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah afiliator atau afiliasinya. Itu pada poin nomor 2 dan poin nomor 3 itu sudah hampir sama ya, sistem manajemen pemasarannya. Nomor 2, nomor 3 itu diolah pada poin nomor 4. Jadi poin nomor 3 ini ya diolah juga pada 2 dan 3, diolah pada manajemennya seperti apa, di breakdownnya seperti itu, afiliator atau afiliasi. Jadi e-commerce pada bendera orange sudah menyediakan afiliasi untuk Anda ya. Mau jualan apa, Anda iklankan di Instagram ya kan, di sosial media, linknya ada. Siapa tahu yang membeli barang lewat Anda baru dapat komisi, walaupun Anda tidak membeli barang atau ibaratnya pulakan dulu dari barang tersebut, Anda memasarkan saja. Itu sudah otomatisasinya ya. Bagi yang afiliator silakan. Next lagi, analytical CRM ya. Analytical CRM menganalisa data pelanggan untuk berbagai keperluan ya, merancang dan menjalankan iklan pemasaran yang ditargetkan, dan merancang dan menjalankan iklan. Contohnya akuisisi pelanggan, cross selling atau upselling. Kita bahas pada yang merancang dan menjalankan iklan pemasaran yang ditargetkan terlebih dahulu. Merancang dan menjalankan iklan pemasaran yang ditargetkan adalah merancang atau menjalankan sebuah periklanannya untuk pemasaran pada target yang ditujunya seperti apa, pada siapa targetnya. Kemudian merancang dan menjalankan iklan, contohnya akuisisi pelanggan, cross selling dan upselling. Ketiga, menganalisis perilaku pelanggan ya, dalam rangka untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan produk atau pelayanan. Contohnya penetapan harga, pengembangan produk. Ya, membuat keputusan berhubungan dengan produk pelayanan, perilaku pelanggan. Sistem informasi manajemen, contohnya sistem perancangan, keuangan, dan pelanggan yang memberikan keuntungan. Analytical CRM secara umum membuat penggunaan data mining dan teknik lainnya untuk mengeluarkan hasil yang berguna untuk mengambil keputusan. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk analytical CRM ya, secara umum membuat penggunaan data mining dan teknik lainnya untuk mengeluarkan hasil yang berguna untuk pengambilan keputusan. Mailing penambangan datanya tentang konsumen itu agar mudah diambil sebuah keputusan untuk produk apa yang dikembangkan.
dan bagaimana melakukan sebuah teknik peniklanan lebih tepat. Seperti itu. Nah, persaingan makin ketat. Sales Intelligence CRM. Ya, Sales Intelligence CRM serupa dengan Analytical CRM, tapi lebih dimasukkan sebagai alat penjualan secara langsungnya. Fitur-fiturnya termasuk mengirimkan peringatan alat kepada staf penjualan. Sales Intelligence CRM serupa dengan Analytical CRM, tetapi lebih dimasukkan sebagai alat penjualan secara langsung. Fitur-fiturnya mengirimkan peringatan alat kepada staf penjualannya. Misalnya penjualannya belum sesuai dengan target, ada alert peringatannya. Campaign management. Jadi adalah mengkombinasikan elemen-elemen dari operasional dan analytical CRM. Fungsi campaign management meliputi adalah pembentukan grup target berdasarkan kriteria pemilihan klien. Pembentukan grup target berdasarkan kriteria pemilihan kliennya. Klien yang cocok yang mana ini seperti ini kan. Kemudian mengirimnya ini nih, membentuk grup target berdasarkan kriteria pemilihan klien. Jadi perusahaan juga harus melihat ibaratnya pangsa pasarnya ya, marketnya harus sesuai. Nah kan juga nggak mungkin juga, misalnya contohnya nih, ini contoh saja ya, perusahaan dealer mobil, perusahaan mobil atau roda 4, misalnya perusahaan otomotif BMW. Dia nggak akan mungkin buka dealernya ya, di tempat misalnya pada daerah atau kabupaten atau daerah kota, maaf nih, yang notabene masih ada sedikit belum berkembang ya, atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Misalnya mobil BMW atau Mercy, buka dealernya di tempat yang daerah kota atau kabupaten yang tidak berkembang. That's impossible dilakukan oleh BMW sama Mercy. Pasti buka minimal ya pasti di kota Solo Baru ya, ada di kota Solo dan Solo Baru, di Jakarta, Yogyakarta, kemudian juga ada di pasti ibu kotanya langsung. Kalau di kota-kota Mandia katanya memang tidak ada. Di kabupaten misalnya, kelas kabupaten nggak ada, jarang, bahkan langsung di inti kotanya ya kan. Kalau di tempat kabupaten untuk mobil-mobil Jepang pasti ada, tapi kalau mobil Eropa nggak mungkin lah ditaruh di, contohnya di kabupaten mana ada dealer resminya di situ, nggak mungkin dilakukan ya, karena resikonya terlalu tinggi. Saya mengontrak ruko di situ, saya harus merenovasi ruko tersebut, saya harus merekrut orang-orang penggajian dan menggaji tersebut ya kan. Ya kalau sesuai dengan target yang diinginkan, kalau tidak buang-buang amunisi saja seperti itu. Pembentukan grup target berdasarkan kita mengenai. Nah, grup target tersebut ini adalah orangnya nanti ditargetkan pada siapa tadi itu. Ya. Kemudian mengirimkan materi yang berhubungan dengan iklan, contohnya pada penawaran khusus untuk penerima yang dipilih menggunakan media berversi, contohnya email, telepon, SMS, dan pos. Seperti itu. Kemudian penjajakan atau penyimpanan dan menganalisis statistik iklan, termasuk penjajakan respon dan menganalisis tren. Trennya apa? Tapi iklan termasuk penjelasan respon dan trennya seperti apa sih yang di pada klien ini, seperti apa sih calon-calon trennya, dan di sudut pandang klien seperti apa sih trennya. Kolaboratif CRM meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh beberapa departemen dalam perusahaan seperti penjualan, technical support, dan pemasaran. Kolaboratif CRM meliputi itu aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh beberapa departemen dalam perusahaan seperti penjualan, technical support, dan pemasaran. Ya, artinya adalah perjanjian perusahaan tersebut dengan pelanggan yang ditangani dengan beberapa departemen atau pihak-pihak kedua atau ketiga dalam perusahaan seperti penjualan, technical support, dan pemasaran. Kemudian anggota-anggota staf dari departemen yang berbeda dapat berbagi informasi yang dikumpulkan ke
ketika berinteraksi dengan pelanggan. Sebagai contohnya, feedback yang diterima oleh agen customer support dapat digunakan oleh staf lainnya dengan informasi pelayanan dan fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, contohnya misalnya kalau Anda datang ke nggak perlu datang sih ya, langsung dari Instagramnya aja ya. Waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah, Hyundai mulai mobil Korea mulai berinovasi, ya. Iklan Instagramnya Anda pelajari lanjut atau learn more, ya, langsung daftar test drive di situ aja, daftar test drive, menarik, dan galeri fotonya itu kan Anda baca dan di situ, oke, pelajari, buat test drive. Selang 2 jam pasti Anda akan dihubungi oleh pihak salesnya atau pihak marketingnya. Dihubungi akan melakukan test drive berdasarkan lokasi terdekat dari Anda, dari alamat Anda yang masukkan tadi. Gitu. Dan dihubungi kapan, dijadwalkan, pilih unit yang mana, ya kan, mau di test drive-nya. Kita ada beberapa varian, kelas paling tinggi, kelas tengah, kelas varian yang paling rendah, ya kan. Kita coba test drive, dan diikutkan kapan, dijadwalkan, bisanya kapan, jam berapa, janjian sama salesnya. Tujuan utama dari kolaboratif CRM adalah penggunaan informasi kolektif oleh semua departemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini saya yakin Anda kolaboratif CRM jangan Anda paham lah, ya. Mulai terbuka pola pikir Anda saat Anda membangun sebuah bisnis. Customer relationship, ya, CRM lagi, customer relationship system, ya, CRS. Consumer relationship CRM, relationship management, consumer relationship system atau CRS, ya, meliputi, ini maksudnya CRS nya ada kurang sedikit. Consumer relationship system atau CRS meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh pusat kontak, consumer affair, dan customer relation dalam sebuah perusahaan. Jadi artinya adalah sistem hubungan pelanggan atau CRS meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh pusat kontak, consumer affair, dan customer relationship dalam sebuah perusahaan. Perwakilan ini menangani kontak dari pelanggan dan konsumen. Pendaftaran awal dapat diberikan sesuai dengan isu produk, contoh pengembalian item yang dibeli, dan dapat dilacak sistem konsumen saat ini dengan suara pelanggannya. Oke, sudah paham ya. Kemudian bagaimana cara membuat CRM berhasil? Apa caranya agar CRM tersebut berhasil? Perencanaan bisnis yang matang, planning yang matang dulu, ya, direncanakan. Apa yang harus kita lakukan harus dipikir, ditindaklanjuti terlebih dahulu. Mendefinisikan tujuan dan sasaran dan penerapan CRM-nya. Tujuan dan sasarannya itu seperti apa sih tujuan CRM-nya nanti, dan fungsinya apa yang kita dapatkan. Tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Ya, sasarannya kepada siapa kita tentukan terlebih dahulu. Ya, juga nggak mungkin juga pangsa pasar untuk mobil digunakan untuk pangsa pasar truk, kan juga beda. Menentukan batasan-batasan dari CRM dan strategi yang ditetapkan, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Anda harus membuat parameter dan standar pengukuran sendiri dalam menggunakan CRM. Ya. Kalau misalnya nih Anda disuruh membuat tentang sebuah aplikasi untuk mendukung sebuah CRM untuk produk skincare, dari websitenya atau apa, bahkan ada di marketplace-nya, dari berbagai macam platform, kemudian sosial medianya dari website tersebut.
dibantu dengan sistem informasinya, gitu, pemesanan produk langsung link ke e-commerce-nya. Berdasarkan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Dalam merencanakan penerapan sistem CRM harus memperhatikan hal berikut. Sasaran yang ingin dicapai bersifat jangka panjang. Sasaran yang dicapai harus bersifat jangka panjang, jangan jangka pendek, makanya jangan mengecewakan pelanggan. Sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan, hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Sesuai dengan cara sasaran yang telah ditentukan perusahaan, ya, hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Lanjut, penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Ini sudah pasti. Nilai resiko akibat penerapan CRM. Resiko seperti apa? Ya, resiko gangguan teknis segala macam, ada Pak. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Kemudian nilai resiko ya akibat penerapan CRM sudah paham. Kemudian kendala pada CRM-nya apa saja? Pada aplikasi TI atau teknologi informasi terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan ditawarkan TI dengan percuma. Ini ya, terkadang kita sebenarnya tahu tapi tidak ingin memanfaatkan, dan ternyata fitur-fitur tersebut dibuang, tidak dipakai, akhirnya percuma. Pelanggan tetap mengeluh, ya menurut itu pastilah ya, sesuai, karena ekspektasi tidak seperti realita itu selalu terjadi. Hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, tidak ada peningkatan efisiensi, staff, sales, dan marketing masih saling menyembunyikan data. Staff dan sales masih menyembunyikan data. Keuntungan perusahaan masih stagnan. Ini tidak bisa, dan artian stagnan ya, tidak bisa langsung berputar arah 180 derajat, tapi juga ada yang begitu produknya bagus dikenal langsung 180 derajat. Secara tajam penjualannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian materi dari tentang Customer Relationship Management dari saya, dari e-business pertemuan 11. Oke, bersama saya Dodi Satria Perbala. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.